Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat ngasah semua, akhirnya saya bisa online lagi setelah beberapa kesibukan pada 3 bulan belakangan ini. Saya sebenarnya ada utang nih sama teman-teman buat mencoba menjawab beberapa pertanyaan dan beberapa request. Jadi ada 2 request sebenarnya dari teman-teman. Yang pertama, bagaimana sih caranya mengasah golok chipping atau golok gompal? Prosesnya seperti apa? Dan yang kedua adalah bagaimana mengasah golok yang mempunyai mata cembung. Dia ada belinya, ada perutnya. Nah, di sini saya fokus untuk menjawab yang pertama dulu, first thing first atau FIFO lah, first in first out. Jadi kita menjawab yang pertama dulu, yaitu bagaimana mengasah golok chipping. Nah, sebelumnya kita bagaimana tahu golok chipping itu atau golok gompal itu? Nah, golok gompal itu misalnya kalau kita nyobanya paling gampang kadang di kertas. Paling gampang itu di kertas. Misalnya kita nyoba ini lancar ya. Cuman kalau dia ada nyendet dikit tuh. Ini biasanya dia ada microchipping. Itu tandanya. Jadi dia tidak bisa mulus. Ini dengan kecepatan yang sama. Cuma di ujung sini tuh, dia berhenti. Dan dia berhenti selalu pada titik itu. Oke? Nah, itu lebih ke microchipping. Jadi chipping itu ada microchipping dan ya chipping. Chipping itu gompal. Kalau microchipping kita ngelihat visual seperti ini, itu agak susah di mata. Ya. Nah, caranya yang paling mudah adalah ya menggunakan media kertas. Tapi ngetesnya jangan seperti ini. Semuanya pasti bisa. Walaupun dia chipping, dia mesti bisa. Cuman ngetesnya adalah pelan aja. Tuh. Dia nyendet. Nah, itu adalah chipping atau bisa disebut juga microchipping. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Kalau memang chippingnya tidak terlalu besar, jadi kalau kita agak cepetin masih bisa lah. Itu kita bisa menghaluskan saja di batu yang sebelumnya dia mengasah. Jadi misalnya di sini saya ngasah di 5.000, ya udah saya ngasah lagi di 5.000 sampai chippingnya hilang. Akan tetapi bagaimana jika chippingnya itu memang ketahuan banget? Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, nih sekaligus nge-review atau mengulang pelajaran kita sebelumnya. Ini ada 2 macam golok. Ini golok yang lurus, ya identik lurus lah. Kemudian ini golok yang cembung. Kita akan mengulangi sekaligus mempraktekkan apa yang sudah kita pelajarin sebelumnya. Oke, ini ada dua jenis bahan. Nah, ini saya nggak tahu, ini udah lama banget nggak diasah. Oh, tentu udah nggak tajam. Tuh. Nggak apa-apa, kita buat bahan praktek. Jadi semisalnya ada chipping di bagian sini, di bagian golok ini, yang pertama kita lakukan adalah ya kita harus memperbaiki
matanya ini. Jadi matanya ini akan kita papas sampai chippingnya itu hilang. Oke, nih kita bisa dua cara seperti tadi ngomong. Ya udah kita asah aja seperti biasa. Kita asah seperti biasa. Kemudian kalau dianggap sudah selesai, dicoba lagi di kertas. Set. Kalau memang masih nyangkut, diasah lagi. Begitu seterusnya. Sampai kapan? Ya sampai kita di kertas itu udah nggak nyendet lagi. Itu yang pertama. Memang tidak merusak bilah, tidak merusak matanya, tapi prosesnya itu bisa lebih lama. Kenapa? Ya karena kita coba, kita asah, kita coba, kita asah, kita coba, kita asah, kita coba. Itu yang tadi pertama. Nah, teknik kedua adalah menghabiskan bagian yang chipping itu. Nah, cara menghabiskan juga dia ada dua macam. Menghabiskan sebagian atau secara keseluruhan. Maksudnya sebagian itu nggak mentang-mentang di sini chipping sedikit, bagian ini aja yang kita gerus, bagian ini aja yang kita gerus. Jangan. Itu nanti jadinya matanya akan bengkok begini. Bentuk matanya akan seperti ini. Kalau bagian itu saja. Jadi kita harus memperbaiki sebagian, maksudnya ini bentuknya udah manis. Kalau boleh dilihat kayak gini. Nih. Bentuknya ini udah manis. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita mau sebagian, berarti bagian yang ujung ini aja kita papas. Jadi dia lebih tidak lebih berlekuk. Dia lebih cenderung lebih lurus. Itu yang saya maksud dengan sebagian. Akan tetapi dan yang kedua adalah keseluruhan kita bentuk. Nah, tekniknya adalah misalnya sebagian, ya kita hanya sebagian ini saja. Nanti perlu diingat, nanti jadinya akan lebih lurus, tidak seperti es begini. Dia lebih lurus begini. Kita coba untuk sebagian. Caranya adalah kita menggerus sejajar atau tegak lurus terhadap mata. Kalau kita biasanya ngasah seperti ini atau seperti ini, nah untuk hal memperbaiki chipping ini adalah kita memperbaiki dengan tegak lurus seperti ini. Ingat gerakannya itu menggerus, bukan memotong, bukan begini, ya, bukan begini, cuman ke sana. Nah, di sini nanti akan didapat ketika kita sudah menggerus, kita akan bisa melihat pada bagian mata ini akan mencilak, akan terlihat mengkilap. Nah, ketika ada bagian yang chipping, masih ada bagian yang chipping, itu akan ada satu garis yang gelap, ya. Jadi kalau dilihat kita gini, lihat kita udah gerus gini, kita lihat. Kalau memang chippingnya itu sudah hilang, kalau kita lihat semuanya mengkilap dari sini ke sini tuh dia mengkilap semua. Tidak ada garis sedikit yang putus. Karena garis yang putus itu menandakan adanya chipping. Ya. Kita lihat, oh ini udah nggak ada semua. Udah mengkilap semua, tidak ada garis yang putus, hitam gitu putus. Berarti udah selesai. Jadi jangan asal gerus aja, digerus aja. Cuman digerus, dilihat. Oh udah, apa belum? Oh belum, digerus lagi, dilihat lagi. Oh udah, ya udah cukup. Jadi jangan terlalu asik dengan menggerus. Karena tentu ini akan merubah lebar daripada bilah. Itu yang pertama. Kedua, kita akan membuat matanya itu lebih lama. Proses membuat mata itu lebih lama. Kenapa? Karena ini udah papak. Jadi kita harus membuat lagi di sini, membuat mata baru lagi. Dan semakin papak dia,
ya akan semakin lama kita prosesnya. Oke. Jadi yang pertama ya kita ngerus bagian saja. Jadi yang ini akan jadi lebih lurus, atau udah kita gerus semuanya dari ujung ke ujung. Seperti ini. Kita lihat. Udah tidak berubah. Kemudian kita lihat matanya di sini di depan. Oh, udah nggak ada yang chipping lagi. Baru kita bisa mulai mengasah. Oke. Ini seperti ini. Ya, baru kita mulai mengasah. Ini untuk yang baru. Untuk yang lurus. Ini gara-gara blacknya clip on baru, jadi yang baru dah. Ini untuk mata yang lurus. Bagaimana dengan mata yang seperti ini? Apakah kita begini juga? Enggak. Teori dasar mengasah, kita mengikuti bentuk daripada mata. Ya. Kalau kita ulangin lagi yang sebelumnya, kalau dengan mata yang lurus seperti ini, ya kita bisa gerakannya seperti ini. Ya, cuman dengan model seperti ini kita nggak bisa ngasah seperti ini. Caranya adalah ya kita mengikuti bentuk daripada matanya. Jadi kita mulai dari sini ke sini. Itu juga sebaliknya. Ya, itu mesti diingat sama teman-teman. Kenapa? Oh, saya ngasah biasa aja, begini aja udah biasa. Bisa. Tapi tentu bagian yang belly ini, bagian yang cembung ini akan tergerus lebih dalam dibandingin garis yang sebelah sini. Kenapa? Ya tentu karena dia lebih miring, dia lebih landai daripada yang lainnya. Jadi ya kita harus mengikuti seperti ini gerakannya, ya. Oke. Ini untuk gerakan mengasah. Nah, untuk menggerusnya adalah ya kita ngikutin seperti ini dari ujung pangkal. Ingat, jangan dikesanain, jangan gerakan mengiris, tapi gerakan menggerus seperti ini. Ya. Liatin. Oke. Nah, itu adalah teorinya ketika kita melihat memperbaiki golok yang chipping. Ini secara manual. Ya kita pakai batu. Kalau menggunakan alat, bisa juga dengan kikir. Kadang malah lebih mudah dengan kikir. Kenapa? Karena matanya, kondisi matanya itu ada di atas. Misalnya, oke, sebentar, saya off frame dulu. Oke, nih. Ini kikir. Caranya adalah ya cukup letakkan bilahnya di sini, ya kita bisa melihat tegak lurus matanya, kemudian kita gerus. Ingat, gerusannya adalah bukan seperti ini, cuman kita garis panjang. Seperti itu. Oke. Atau kalau untuk yang bilah-bilah lurus ya lebih mudah lagi. Nah, lebih mudahnya kenapa? Ya kita langsung lihat atasnya. Oh, ini belum. Udah gerus lagi. Kita lihat. Oh, oke. Atau misalnya bagian ini ada yang lebih cembung.
Iya, kita gerus di sini. Nah, kemudian kita lihat. Itu adalah menggunakan kikir, menggunakan alat. Yang ketiga adalah menggunakan gerinda, menggunakan mesin. Yaitu ya lebih mudah lagi. Kondisinya sama, bilahnya taruh di sini, tinggal digerus saja. Seperti itu. Cuman ingat, kalau kita menggunakan mesin, kalau menggunakan mesin, bilah ini harus sering-sering didinginkan. Celupin di air, baru digerus lagi, celupin di air lagi. Oke. Itu adalah teori dasar untuk memperbaiki bilah yang chipping atau gompal. Nah, cara itu juga yang digunakan ketika saya atau ketika kita mengasah untuk mengasah tajam. Kalau mengasah benar kan udah bentuk aja matanya seperti apa udah buat dipakai karena keperluannya untuk di dapur. Cuman untuk mengasah tajam ya kita harus sekalian memperbaiki itu. Ini matanya lurus atau enggak? Maksudnya lurus itu dia beloknya itu manis apa enggak? Dia tidak ada belok yang langsung tiba-tiba atau belok-belokan yang drastis. Atau kalau kita ngeliat seperti ini, ya udah cembung aja udah. Belok seperti ini aja udah. Oke? Nah, kemudian prosesnya setelah itu apa? Ya setelah itu mengasah seperti biasa. Dimulai dari batu yang kasar, kemudian lebih halus, dan lebih halus. Kalau menggunakan amplas, kalikan 2 dari amplas sebelumnya. Misalnya pertama 100, kedua 200, ketiga 400, kemudian naik ke 1000 dan begitu selanjutnya. Oke. Itu teori untuk memperbaiki golok yang chipping atau gompal. Kelanjutannya ya seperti kelanjutan biasa, ya kita ngasah lagi seperti biasa. Nah, saya juga baru ingat ada pertanyaan juga dari teman. Golok itu ketika jadi apa harus diasah dulu atau kita cek dulu apa kayak gimana? Saya pribadi ya, bahkan golok guru saya sendiri, golok Bang Hakim sendiri, itu ketika saya beli itu saya asah ulang. Kenapa? Karena karakter asahan saya dengan asahannya Bang Hakim itu berbeda. Kenapa? Balik lagi, ada beberapa faktor yang untuk aman ya, karena Bang Hakim jual ke siapa aja, jadi di desain atau diasah itu untuk siapa aja. Cuman karena saya menggunakan ini dengan karakter saya, jadi saya pasti mengasah ulang. Itu hampir semua golok yang saya punya itu saya asah ulang. Nah, cuman berarti saya tidak mempercayai asahannya Bang Hakim. Enggak, saya mempercayai. Tapi dengan catatan golok itu memang didesain untuk saya, bukan untuk orang lain. Kayak gitu. Kenapa? Dulu saya ada golok yang memang Bang Hakim siapkan buat saya. Jadi Bang Hakim udah asahin, emang diperuntukkan untuk saya, ya udah saya langsung pakai. Cuman untuk golok yang saya beli langsung, tidak memesan atau saya udah beli jadi, Bang ada stok apa enggak, itu pasti saya asah lagi. Ya. Oke. Kemudian materinya cukup sampai situ untuk mengasah, memperbaiki golok yang chipping. Kemudian setelah ini kita akan tanya jawab. Oke, kita baca dari Bang Ahmad Reza, lumayan jelas Ustadz. Alhamdulillah, tadi kita ngetes sound dulu. Kedua, kemudian dari Bang Nur Azawawi, kameranya kurang fokus.
Kayaknya nih udah fokus sekarang karena dia langsung di autofocus, mungkin lo ya. Kemudian Suardi Black, clip on baru nih, iya nih ketularan sama ente. Kemudian Bang Ahmad Mufiansah nyimak dari Malang, Abah. Terima kasih Bang Ahmad. Kemudian Bang Ahmad Reza, pakai batu asah apa untuk menggerusnya Ustadz? Saya pakai ini yang kinik. Ini batu asah, batu gerinda duduk sebenarnya. Saya lebih suka dari dulu tuh, dari dulu suka pakai batu ini. Gerinda duduk, bisa mereknya Kinik, bisa mereknya Norton, bisa mereknya Benz. Asal serinya adalah GC, Green Carbide. Atau kalau bisa dilihat visual sekilas, warnanya itu dia hijau, bukan abu-abu muda atau bahkan hitam. Dia warnanya kalau dilihat sekilas itu hijau. Makanya ada beberapa orang yang nyebutin batu ini batu gerinda hijau kayak gitu. Ini saya pakai ini buat menggerus, memperbaiki dan untuk kerjaan-kerjaan awal. Ini bisa ya, yang saya coba sih ini udah hampir semua baja itu bisa kegerus sama dia. Untuk grade-nya ada yang 80, ada juga yang 120. Tergantung kebutuhannya atau ketersediaan yang mana. 80 kadang malah terlalu kasar. Jadi mendingan beli yang 120 atau ya beli dua-duanya sekalian buat ngetes. Kayak gitu. Oke. Kemudian Febrian, kenapa kalau kita ngasah bila K110 itu nggak tajem-tajem, diasah malah halus matanya? Nah, malah halus matanya itu malah kebalikan dari karakter dari K110. Bila K110 itu yang biasanya saya temui bahkan gerges sampai kadang mendekati dia microchipping. Itu yang malah enak kadang dipakai. Cuman bukan karena dia kasar ya, ngasahnya kasar ya. Ketika kita ngasah sudah halus, di batu halus, kemudian ketajaman yang didapatin adalah malah agak microchipping. Ada sebagian berpendapat itu adalah karakter dari K110. Kalau masalah dia lebih halus, ini ada yang harus dipertanyakan lagi nih. Halusnya itu ketika diasah di mana, tahapannya seperti apa. Ada juga yang ngasah teman-teman itu dari 80 atau dari 60, bahkan dari 60 dibuat bur banget matanya sampai dibalik banget, kalau dipegang itu berasa banget. Kemudian di buffing itu karakternya ya halus, cuman tajam, cuman halus. Jadi kalau dipegang begini nih nggak gigit. Ini karakter K110, ketika dia dipegang dia gigit. Hampir sama kayak kita megang gergaji kayu. Ini untuk sebagian kondisi seperti ini nih udah enak banget. Kenapa? Dia ada gerges-gerges sedikit. Ini halus. Nih. Kalau yang ujung ini memang dia mungkin karena kena kayunya serangka, jadi habis matanya chipping. Bukan chipping, apa ya, papak matanya. Cuman karakter di sini nih. Nih. Dia gitu. Itu ada beberapa temen yang menyukai di karakter itu. Karena itulah karakter dari K110. Dia tidak bisa halus banget matanya. Bukan tidak bisa halus banget. Matanya dia halus tapi bergerigi. Kayak gerges gitu. Cuman nggak gerges kalau saya ngomong. Kalau gerges itu kan dia agak kasar. Cuman
ya gigit, dia kayak masih ada giginya gitu. Oke, mudah-mudahan dipahamin. Kemudian salam kenal Bang Haji. Salam kenal juga lah kalau kayak gitu, Bang Seno. Oke, mungkin kita cukupi pertemuan kita malam hari ini. Mohon maaf kalau memang hari ini terlalu malam atau terlalu terlalu malam dan terlalu seperti nggak begitu siap. Kenapa? Ya itu, saya udah lama nggak live, jadi agak grogi juga, agak lama juga mempersiapkan peralatan ini, gitu. Apalagi ya? Ada yang nanya lagi nggak nih? Oke. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.